Shalom, saudara. Kita akan lanjutkan. Kita sudah sampai ke pasal 20 di kitab Wahyu. Sekarang kita akan melihat tentang kerajaan 1000 tahun dan penghakiman terakhir. Ini sudah merupakan bagian dari peristiwa akhir, hampir akhir dari kitab Wahyu. Mari kita lihat apa yang terjadi sekarang. Lalu aku melihat malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut. Anak kunci jurang maut sekarang dipegang oleh malaikat Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Dan satu rantai besar di tangannya, ia menangkap naga, ular tua, itu iblis, itu setan, dan mengikat 1000 tahun lamanya. Jurang maut adalah penjara, tempat di mana setan, kuasa roh jahat di penjara. Nah, dalam waktu 1000 tahun ini, setan belum dimusnahkan, tapi di penjara dulu. Selama 1000 tahun. Apa arti 1000 tahun? 1000 tahun melambangkan waktu yang genap, waktu yang lama, waktu yang genap. Gitu ya, 10 itu lambang kegenapan, 0 di belakangnya itu melambangkan waktu yang lama. 1000 tahun lagi. Coba bayangkan pemerintahan Tuhan di bumi dilambangkan sebagai pemerintahan 1000 tahun. Pemerintahan antikris, pemerintahan setan di bumi, dikasih waktu maksimalnya tuh pas klimaksnya 3,5 tahun, tapi kita belajar penuh perpecahan, menyatunya hanya 1 jam saja. Coba bayangkan, pemerintahan setan bersatu 1 jam saja, pemerintahan Tuhan 1000 tahun, betapa jauhnya. Betapa hebatnya Tuhan, betapa rapuhnya pemerintahan manusia dan pemerintahan setan. Kenapa harus ada kerajaan 1000 tahun? Apa tujuan dari kerajaan 1000 tahun? Yang pertama dulu, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan bagi seluruh umat manusia. Baik yang percaya sama Tuhan, atau yang nggak percaya sama Tuhan, di situ mereka akan melihat, akan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Jadi masa dibilang semua lidah mengaku lutut bertelut Yesus Tuhan ini akan terjadi pada waktu kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesus hadir di bumi sebagai raja bersama dengan umat Tuhan datang hadir di bumi, dan manusia-manusia lain di bumi yang masih hidup setelah peristiwa 7 cawan, yang tidak ikut berperang di Armageddon, mereka akan hidup di kerajaan 1000 tahun. Dan jelas nyata bahwa Yesus adalah Tuhan pada waktu itu. Tujuan kedua adalah menyatakan kepada kita semua bagaimana sih keadaan bumi kalau bumi itu di bawah pemerintahan Tuhan. Full bumi di bawah pemerintahan Tuhan. Semua yang hancur dari cawan ke-7, pulau nggak ada, gunung nggak ada, ingat bencana besar, itu bisa ditata ulang. Ingat, keadaan tanah sesuai keadaan orang-orangnya. 2 Tawarik 7, ayat 14, jika umatku yang atasnya namaku disebut, berdoa, merendahkan diri, bertobat, Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Nah, kalau Tuhan yang memerintah, pasti bumi dipulihkan. Bagaimana keadaan bumi pada saat Tuhan memerintah pasti luar biasa. Kehancuran yang habis-habisan bisa dipulihkan, ya Tuhan. Tuhan kan sumber, dia punya kuasa pemulih. Jadi jangan khawatirlah, kan hancur di 7 cawan, ya dipulihin lagi. Tapi yang ketiga, dan yang sangat penting, kenapa mesti ada kerajaan 1000 tahun? Untuk memberikan penggenapan penuh mengenai nubuatan Mesias kepada bangsa Israel. Karena Mesias di pola pikir bangsa Israel adalah raja. Mesias harus menjadi raja dan memerintah, dan ada damai sejahtera dan kekuasaannya besar. Kenapa bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias? Walaupun dia buat banyak mujizat, tidak buat pandangan mereka tidak bisa. Karena Yesus belum menjadi raja di bumi ini. Nah, kerajaan 1000 tahun itu menggenapi janji Tuhan, menggenapi nubuatan Yesus. Tuhan Yesus menjadi raja di bumi ini. Contoh ya, nubuatan mengenai Mesias.
Ini contoh nih, Zakaria 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil, jaya, ia lemah lembut mengendarai seekor keledai. Nah, ini kan terjadi pada zaman Yesus. Yesus masuk Yerusalem dengan keledai. Betul. Tapi nubuatan Mesias tidak berhenti di sini. Nubuatan Mesias melanjutkan. Dia bilang gini, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim, kuda-kuda dari Yerusalem, busur perang. Itu ngomong akan ada damai, nggak akan ada peperangan. Ia akan memberitakan damai bahkan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Wilayah kekuasaannya terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Raja yang memerintah, yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi dari Israel tidak ada. Belum ada. Zakaria 9, ayat 9 digenapi oleh Yesus. Tapi ayat 10-nya belum digenapi kan? Karena Yesus belum menjadi raja secara penuh di bumi ini, secara fisik maksudnya. Nanti pas kerajaan 1000 tahun, semua penggenapan nubuatan Mesias penuh. Dia tergenapi semuanya. Bukan sekedar datang sebagai penyelamat, tapi sebagai raja yang memerintah. Itu dia. Kenapa mesti ada waktu di mana Tuhan memerintah di bumi ini. Lalu melemparkan setan ke jurang maut, menutup jurang itu. Mempetraikannya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi selama kerajaan 1000 tahun ada pemerintahan penuh Tuhan dan tidak ada pekerjaan setan sama sekali. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini yang ingat yang di Wahyu dikatakan nama setan mengejutkan, yang ada, yang hilang, tidak ada lagi masuk ke jurang maut, tapi akan muncul lagi untuk dimusnahkan. Nah, ini tergenapi nanti. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Dari Daniel sampai ke Wahyu sama ya. Orang benar, umat Tuhan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Aku juga melihat jiwa mereka yang dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan firman Allah. Orang yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, mereka hidup kembali, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Luar biasa. Jadi penganiayaan, kita semua perlu punya sikap siap untuk menderita. Kalau sampai Tuhan izinkan kita alami penganiayaan, Tuhan juga yang akan beri kekuatan. Tapi apapun itu setelah lewat, kita akan bangkit lagi dan memerintah bersama dengan Tuhan. Bukankah luar biasa? Ini pengharapan orang percaya. Kenapa kita bisa hidup buat Tuhan? Karena memang Tuhan hebat. Karena memang Tuhan yang luar biasa. Dan dia yang akan memerintah bersama Raja. Memerintah sebagai Raja. Dan kalau kita ikut Tuhan, kita akan memerintah bersama dengan dia. Setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi, orang-orang ya, setelah melihat Yesus adalah Tuhan, Tuhan tuh masih kasih pemurnian terakhir. Kalau sampai ada orang yang masih tidak mau ikut Tuhan juga, ya silahkan. Pada keempat penjuru bumi, dia akan menyesatkan bangsa-bangsa, yaitu Gog dan Magog, mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi, siapa yang mau ikut Tuhan, udah pasti ikut Tuhan sepenuhnya. Siapa yang mau ikut setan, silahkan. Tapi mungkinkah ada orang yang bertobat pada waktu itu? Mungkin aja. Nah, kalau ada orang yang bertobat pada waktu itu, buat apa sangkakala? Kan sangkakala panggilan terakhir, panggilan alarm Tuhan mengumpulkan umat pilihan. Kalau sampai masih ada orang bertobat di kerajaan 1000 tahun, karena melihat Yesus adalah Tuhan yang asli, yang pertama, mereka mesti melewati 7 cawan dulu. Kalau hidup di 7 cawan, mesti melewati penderitaan dulu. Yang kedua,
Kalau mereka mau bertobat, Tuhan pasti terima. Tapi mereka tidak akan memerintah bersama dengan Tuhan dong di kerajaan 1000 tahun. Ya mereka jadi orang biasa aja. Jadi ada hal yang terlewat lah. Tapi mereka masih tetap bisa selamat. Kalau orang masih mau ikut Tuhan, udah masih bisa. Tapi kalau enggak, kenapa alasannya setan dikurung dan tidak langsung dimusnahkan? Untuk menunjukkan kepada bumi pemerintahan Tuhan, dan silahkan kalau masih ada orang yang tidak mau ikut Tuhan, masih bisa. Karena ikut Tuhan tuh perlu pilihan. Orang perlu milih mau nggak. Kalau nggak mau ya, ini pilihan terakhir ya. Ada banyak tafsiran mengenai Gog dan Magog. Kalau sederhana, Gog itu berarti gunung dan Magog itu berarti menutupi atau memenuhi. Ini juga nama dari raja musuh yang menyerang Israel. Apa sih artinya? Secara sederhana, Gog dan Magog berarti ada musuh yang mau menyerang. Jadi masih ada perlawanan. Masih ada orang-orang yang sampai akhirnya pun masih tidak mau mengikuti Tuhan. Ya sudah, Tuhan memberikan kesempatan. Karena itu, setan dilepaskan lagi. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, mengepung tentara orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Ini gambaran bahwa masih banyak orang mau ikut setan dan berusaha, mereka pikir mereka bisa menyerang. Tapi ini sama sekali bukan peperangan, karena dari langit turun api menghanguskan mereka, selesai. Jadi sebenarnya itu kesempatan atau pemisahan terakhir. Poinnya ke situ. Ini mah bukan peperangan, ini hanya pemisahan terakhir. Ini iblis yang menyesatkan mereka, nah ini baru dilemparkan ke lautan api dan belerang. Itulah namanya neraka. Tempat setan, antikris, itu selama-lamanya di sana. Itu neraka. Surga, tempat kediaman Tuhan. Lautan api belerang, nah itulah neraka, tempat setan. Dan antikris, dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Jadi ini akhir dari setan. Setelah ini tidak ada lagi. Dan setan ditentukan untuk masuk ke lautan api belerang selama-lamanya. Luar biasa, Tuhan yang menang. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Ada tahta lagi. Dan Tuhan duduk di atasnya. Tuhan yang bertahta. Di hadapannya lenyap bumi dan langit. Nah, di sini jadi bumi yang lama, bumi kita sekarang, dan langit tidak ada lagi. Total hilang sudah. Bumi yang ada sekarang sudah total hilang. Dan aku melihat ada orang mati, besar kecil, berdiri di hadapan tahta. Dan dibuka semua kitab. Kitab itu apa? Kitab itu adalah rekor kehidupan seseorang. Catatan kehidupan seseorang. Dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah, ini kitab keselamatan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Tahta putih, pengadilan tahta putih, itu bukan sekedar masalah sorga neraka. Kalau mau ikut Tuhan kan sorga, nggak mau ikut Tuhan neraka, betul. Tapi ini bukan sekedar sorga neraka. Ini lebih dihakimi menurut perbuatannya. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Dia yang layak, dia yang tahu bagaimana memberikan penghakiman yang benar. Orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Tapi bukan urusan sorga neraka sih. Ini dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke lautan api. Jadi tidak ada kematian. Orang Tuhan sumber kehidupan. Tidak ada kematian di dalam Tuhan. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan baru masalah surga neraka. Yang tertulis dalam kitab kehidupan ikut Tuhan. Yang nggak tertulis dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ini yang terjadi. Akan ada pemerintahan Tuhan di bumi kita sekarang nih, di bumi yang lama ini.
menyatakan pemerintahan Tuhan di bumi. Setelah itu, bumi lenyap. Yang ada adalah setan, pengikutnya dibuang ke lautan api, ada pengadilan tahta putih. Menandakan era baru. Jadi satu era sudah selesai, setan dibuang ke lautan api, dan kita siap hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Karena itu kita akan lanjutkan lagi dan melihat bagaimana bagian akhir dari kitab Wahyu. Tuhan bertahta.